Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Pada pagi ini kita akan belajar Al-Asma'ul Husna pada kuliah duha saja. Hari ini tidak ada kelas zuhur jam 1, juga tidak ada kelas habis isyak nanti malam. Kedua-duanya insya-Allah akan ada pada hari Rabu yang akan datang, minggu hadapan. Kuliah duha, kuliah zuhur dan kuliah setelah isyak. Topik pembahasan kita pada pagi ini adalah salah satu daripada nama Allah, yakni Al-Musawwir. Al-Musawwir maknanya yang membentuk rupa. Allah yang membentuk rupa makhluk. Dipanggil dengan Al-Musawwir. Ustaz yakin nama Allah Al-Musawwir ini tidak begitu familiar di kalangan masyarakat kita Nusantara, sebagaimana nama-nama yang lain, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq, Al-Latif, Al-Hakim, Al-Alim, Al-Qadir, itu cukup familiar. Tetapi Al-Musawwir tidak begitu dikenal oleh masyarakat kita Nusantara, kecuali orang-orang yang belajar. Baik, tidak ada masalah. Sekarang kita belajar apa itu musawwir. Apakah ada dalilnya dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang nama Allah Al-Musawwir? Jawabnya ada. Kita bawa dulu ayat Quran. Dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-24. Ayat 24 surat Al-Hasyr atau surah 59, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Lahul asma'ul husna. Huwallahul khaliq. Kita dah bahas Allah Al-Khaliq, Maha Pencipta. Al-Bari, yang Maha mengadakan. Al-Musawwir, yang Maha membentuk rupa makhluk. Tiga nama Allah ini disebut bergandengan. Nanti kita akan jelaskan sebab maknanya
sangat berkaitan rapat. Cukuplah satu ayat Al-Quran ini membuat kita yakin seyakin-yakinnya Allah memang punya nama Al-Musawwir. Sebabnya kalau selama ini kita tidak begitu biasa dengan nama Allah Al-Musawwir, nah pagi ini kita yakin. Lengkap dengan dalilnya lagi. Al-Hasyru ayat yang ke-24. Sekarang kita berpindah kepada makna Al-Musawwir. Apa makna sebenar Al-Musawwir? Al-Musawwir diambil dari perkataan surah. Suratun. Bukan surah Al-Quran ya. Surah Al-Quran ini pakai sin. Tapi bila sad, suratun maknanya picture. Gambar. Surah maknanya gambar. Jadi Al-Musawwir yang menggambarkan atau yang membentuk rupa makhluk itu adalah Allah. Dia yang membuat kita punya bentuk seperti ini, ada bentuk seperti itu. Dia yang menjadikan ini jantinanya lelaki, ini jantinanya perempuan. Yang membentuk kita ini malah bukan hanya rupa zahir, luaran, tapi juga membentuk rohani kita, akhlak kita, budi pekerti kita. Yang membentuknya adalah Allah Azza wa Jalla, dan atas dasar itu Allah dipanggil Al-Musawwir. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala sangat marah kalau manusia coba membentuk sesuatu, khasnya yang bernyawa, membuat patung, membuat lukisan, makhluk-makhluk hidup. Allah sangat marah dan mengancam, memberi amaran keras akan masukkan mereka ke dalam neraka. Jadi hati-hati bagi kita yang suka melukis, bagi kita yang suka membuat atau menyimpan patung dalam rumah, hati-hati. Kita diancam, kita diberi amaran oleh Allah dan Rasul-Nya. Akan dilempar dalam api neraka. Malah apabila kita menyimpan patung dalam rumah, rumah kita tidak akan dimasuki oleh malaikat. Begitu bahayanya bila kita menyimpan patung. Tapi terbatas pada patung-patung makhluk yang hidup. Tapi buah-buahan tidak bernyawa, melukis pemandangan sawah, gunung, ganang, sesuatu yang tidak bernyawa itu tidak menjadi masalah. Membuat patung buah-buahan, durian, manggis, mempelam, dibuat dalam bentuk itu dibolehkan sebab itu semua adalah benda-benda yang tidak bernyawa. Tapi membuat patung manusia, membuat patung binatang, haram.
Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, jadi makna al-musawwir menurut Imam Ibnul Qayyim, maknanya adalah makna taswir. Makna taswir yaitu membentukkan sesuatu, huwa takhtitu wa tashkil. Makna taswir dari kata surah, picture, yaitu apabila seseorang itu menggariskan atau merancang dan membentuk sesuatu. Itu makna asalnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala al-musawwir, dari makna itu dialah yang membentuk rupa pada jasmani manusia. Jasmani yang zahir, bentuk ustaz macam ini, bentuk hadirin dan hadirat macam itu, yang kita semua berlainan bentuk, berlainan rupa, Allah yang buat. Malah dialah Allah yang bukan hanya membentuk zahir kita, jasmani kita, juga rohani kita. Jadi orang yang berakhlak mulia, jadi orang yang jahat, jadi orang yang degil, jadi orang yang keras kepala, jadi orang yang hasad, dengki, yang membentuk rohani seseorang juga adalah Allah. Itu sebabnya kita minta pada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Wahai yang membolak-balikkan hati manusia. Itu makna ya muqallibal qulub. Itu juga adalah kerja Allah. Hati kita terletak di tangan Allah. Suka-suka hati Allah nak membolak-balikkan hati kita. Alhamdulillah kita digerakkan oleh Allah, hati kita beriman pada Allah, kepada malaikat, kepada Rasul, kepada kitab, kepada hari kiamat, kepada takdir. Alhamdulillah. Berkat usaha kita. Tapi ada juga orang yang Allah Subhanahu Wa Taala balik-balikkan hatinya sehingga jadi kafir, jadi munafik, menentang, tak mau percaya Allah, tak mau percaya malaikat, tak mau percaya Rasul, hasad, dengki, riya. Itu juga adalah kerja Allah. Cuma jangan salahkan Allah. Saya dengki ini kan Allah yang telah cipta. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah turunkan Al-Quran. Kita jumpa Al-Quran, kalamullah, yang dijamin tidak boleh dipalsukan. Allah utus Rasul akhir zaman bernama Muhammad yang menjelaskan Al-Quran. Kita dirusulah, kita disuruh salat dalam Al-Quran. Nabi explain bagaimana cara salat. Kita tahu, tapi kita tak buat. Itu kan maknanya kita yang pilih. Jangan salahkan Allah. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra, kami tidak akan mengazab hamba-hamba kami sehingga kami utus kepada mereka rasul-rasul kami. Kita dah tahu berdasarkan hadis, riwayat, sejarah, rasul demi rasul diutus oleh Allah. Kita juga tahu ada kitab-kitab dari langit yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla
termasuk kitab Al-Quranul Karim. Lalu kita pelajari, kita baca, kita imani, kita amalkan pilihan kita, yang dengannya kita layak mendapat redha Allah. Dan selanjutnya kita hidup bahagia setelah mati di alam kubur dan di alam akhirat. Kita yang pilih. Bagi yang memilih untuk kufur, untuk malas mendengar, malas ikuti kelas walaupun online, itu pilihan awak. Kalau awak disiksa, diazab nanti. Kalau iman awak dan amal awak Allah reject, jangan salahkan Allah. Orang yang mengajar sudah ada. Cuma kita saja tak mau join. Itu pilihan awak. Okay, jangan salah memahami makna al-musawwir. Pada asalnya memang Allah yang membentuk segala-galanya. Tapi dia ada kaitannya dengan usaha manusia. Ingat, di antara kaedah agama Islam, di antara prinsip agama Islam adalah agama yang sesuai dengan sunnah Allah. Dan makna sunnah Allah antara lain, Islam berdasarkan agama sebab musabbab. Itu sudah sunnatullah. Kita perlu ambil sebab untuk mendapat musabbab. Yang kita artikan hukum sebab akibat. Cause and effect. Rasa haus, ambil air. Bawa ke bibir. Disedut, dihirup, ditelan. Itu maknanya ambil sebab. Ambil air, bawa ke bibir, ke mulut, lalu dihirup, ditelan. Itu namanya ambil sebab. Dan dengan meminum air, akhirnya dahaga hilang. Walaupun yang menghilangkan dahaga itu adalah Allah, tapi tak boleh pakai tengok saja. Tidak diambil airnya, tidak diminum. Sebabnya sesiapa yang tahu Quran itu kalamullah, hadis Nabi sebagai penjelas Al-Quran, tahu tapi tak mau belajar. Itu pilihan awak. Oleh sebab itu, bila Allah humban dalam api neraka, jangan salahkan Allah. Lain halnya orang yang tak tahu sama sekali. Tidak ada pendakwah. Sehingga kita tak tahu akan kedatangannya agama Islam. Nah, itu orang tersebut hukumnya di akhirat terserah kepada Allah. Okey. Sekarang kita masuk kepada kehebatan nama Allah Al-Musawwir. Di mana kehebatannya, Pak Ustaz? Nama Allah Al-Musawwir. Syekh Mahir Al-Muqaddam berkata dalam kitabnya Al-Wasit, Allah Al-Musawwir maknanya dialah yang menciptakan seluruh makhluk dengan keanekaragamannya. Beraneka ragam dari sudut bentuk. Baik bentuk dalam rupa yang nampak maupun yang tersembunyi. Yang tersembunyi maknanya rohani. Baik yang bersifat indrawi
Semua kita tahu indera, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, mulut untuk bercakap, kulit untuk merasa, itu indrawi. Atau yang bersifat fikiran. Semua bentuk itu Allah yang bentuk. Ya Allah, kami bersyukur karena Engkau telah cipta kami dalam bentuk yang sempurna. Lengkap. Ada mata, ada telinga, ada mulut, ada hidung, ada tangan, ada kaki. Kami juga bersyukur kepadamu, Ya Allah, karena Engkau telah bentuk pemikiran kami suka kepada Al-Quran, suka kepada sunnah Nabi. Engkau dorong kami supaya kami senantiasa belajar dan menambah ilmu, terutama sekali tentang nama-namamu, Al-Asma'ul Husna. Sebab kami yakin ilmu tentang nama-namamu ini adalah sangat dituntut dalam Islam. Sebagaimana kata Sayyidina Ali, awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama adalah mengenal Allah. Kami bersyukur ya Allah karena Engkau telah bentuk pemikiran kami suka, hobi dengan belajar Al-Asma'ul Husna. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Oleh sebab itu berilah kami sifat istiqamah ya Allah. Senantiasa konsisten di atas kebenaran. Jadi Al-Musawwir dialah yang membentuk bukan saja indrawi, tetapi juga pemikiran yang tak nampak. Dialah yang membentuk kami jadi laki-laki, kami jadi wanita, rupa kami, cara hidup kami tidak sama antara satu dengan yang lain. Kami yakin ya Allah, semuanya itu adalah Engkau yang membentuknya. Itu sebabnya hadirin dan hadirat, jika kita ditakdirkan oleh Allah punya anak cucu yang comel-comel, cantik-cantik, alhamdulillah. Sempurna. Andai kata kita ditakdirkan oleh Allah ada dari kalangan anak cucu kita yang kurang sempurna, sumbing bibirnya, buta matanya, pekak, terimalah apa adanya. Karena yang membentuk itu semua adalah Allah. Reda dengan pemberian Allah. Sebab kita kena ingat, yang menjadi ukuran kemuliaan seseorang di sisi Allah bukan pada rupa. Kan? Bukan karena kemewahan hidup. Tapi yang paling menentukan adalah hati dan amalan seseorang. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Coba dengar baik-baik. Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wa la yanzuru ila amwalikum. Sesungguhnya Allah tidak lihat wajahmu, rupamu. Juga Allah tidak lihat pada hartamu. Walakinallaha, tetapi Allah yanzuru, Dia melihat fi qulubikum, hati kamu, wa a'malikum, dan amalan kamu. Yang Allah lihat adalah hati. Ikhlas atau tidak. Betul ke akidahnya, imannya, itu hati.
Tak cukup iman atau keikhlasan hati saja tak cukup. Wa a'malikum. Kamu salat, puasa, zakat, attend kelas. Jauhi zina, minum arak, berjudi, rasuah, durhaka pada mak bapak, jauhi. Itu maknanya amal. Itu sebabnya perkataan alladzina amanu senantiasa diikuti oleh Allah dalam Al-Quran dengan wa'amilus salihat. Beriman dan amal saleh. Iman saja tak cukup. Tanpa amal saleh, amal baik pun tak cukup kalau tidak ada iman. Oleh sebab itu, Syekh Al-Ghazali, Muhammad Al-Ghazali, tuan guru daripada Allahyarham, Dr. Yusuf Al-Qaradawi, salah satu daripada syekhnya Muhammad Al-Ghazali, di dalam kitabnya Aqidatul Muslim menyebut. Apa kata Muhammad Al-Ghazali? Ada iman tapi tidak ada amal, orang tersebut sama dengan iblis. Iblis beriman pada Allah, tapi dia enggan sujud. Maknanya enggan beramal. Itu sebabnya ketika Allah tegur, ma mana'aka an tasjud idh amartuk. Mengapa engkau enggan sujud kepada Adam ketika aku suruh? Iblis jawab. Jawaban iblis ini tercantum dalam Al-Quran. Ana khairum minhu. Aku kan lebih baik dari dia, Adam itu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau cipta aku daripada api, sedangkan dia dari tanah. Maknanya iblis percaya, beriman, Adam dicipta daripada tanah, dia dicipta daripada api. Tapi ketika disuruh sujud, dia enggan, tak mau. Sebabnya mana-mana manusia yang ada iman, tapi dia tidak diikuti dengan amal. Salat tidak, puasa tidak, zakat tidak, walaupun dah sampai nisab. Haji umrah tidak, walaupun sudah ada kemampuan. Larangan-larangan Allah tidak dibuat. Justru suruhan-suruhan Allah tidak dibuat. Justru sebaliknya, larangan-larangan Allah dilanggar. Jangan berjudi, jangan berzina, jangan rasuah. Orang macam itu imannya tidak ada faedah. Itu maksudnya. Ada iman, ada keyakinan, tapi tidak berbuat, sama dengan iblis. Kata Muhammad Al-Ghazali. Tapi berbuat baik, tapi tidak ada iman, sama dengan Abu Talib, angkelnya Rasul. Baik dengan Nabi Muhammad. Protect Nabi dari gangguan orang-orang musyrikin Mekah. Apa yang dia buat baik. Tapi sayangnya sampai mati, dia tak beriman bahwa Nabi Muhammad itu Rasulullah. Demikian kata Muhammad Al-Ghazali dalam kitabnya Aqidatul Muslim. Jadi sekali lagi, yang Allah pandang bukan rupa seseorang. Ustaz tak pernah mempertikaikan mengapa dijadikan sebagai seorang laki-laki. Ustaz tak pernah mempertikaikan.
Mengapa dijadikan oleh Allah dalam rupa seperti ini? Tidak sebagaimana orang-orang lain yang lebih handsome. Sebab itu bukan ukuran. Sesungguhnya Allah tidak lihat pada rupamu, juga Allah tidak lihat pada hartamu. Tapi yang Allah lihat adalah hatimu dan amal kamu. Apalagi dalam hadis sahih Rasulullah bersabda, "Laisal ghina an kasratil arad, walakinnal ghina ghinan nafs." Bukan yang dikatakan kaya orang yang punya harta melimpah ruah. Bukan itu yang namanya kaya. Tapi kaya yang sebenar adalah kaya hati. Suka memaafkan kesalahan orang, berbaik sangka selalu, suka memaafkan kalau ada orang-orang yang berbuat salah. Kaya hati. Jiwa jadi tenang, tenteram. Itu kaya yang sebenar, kata Nabi. Baik. Sekarang kita teruskan dengan penjelasan kesan iman seseorang terhadap nama Allah Al-Musawwir. Hadirin dan hadirat, kesan keimanan seseorang terhadap nama Allah Al-Musawwir yang maha membentuk rupa, apakah jasmani atau rohani, dia akhirnya akan jadi orang yang memiliki akidah yang murni. Dia berusaha untuk memurnikan akidahnya, imannya, daripada dicemari segala bentuk syirik. Itu kesannya. Kesan keimanan kita yang mantap terhadap nama Allah Al-Musawwir akan membuat kita jadi orang yang mantap imannya. Iman terhadap Allah, iman terhadap malaikat, kiri kanan yang sedang mencatat. Kita bakal ditanya di alam kubur, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Iman kepada semua rasul, iman pada semua kitab-kitab dari langit, iman adanya hari akhirat, iman pada takdir. Itu mesti mantap. Itu sebabnya nasihat Ustaz, miliki buku Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah jilid 1. Dia khas membahas tentang rukun iman yang 6, lengkap dengan dalil-dalilnya Quran dan Sunnah Nabi. Baru yakin. Apalagi ditambah dengan memiliki buku Akidah Al-Sunnah jilid 2. Nah, yang kedua ni pula khas membahas perkara-perkara yang boleh merosakkan akidah. Apakah namanya sihir, apakah namanya ruqyah, apakah namanya tabarruk, apakah namanya tawassul, apakah namanya macam-macam. Buku 2. Lagi-lagi sempurna kalau memiliki buku yang ketiga, yaitu Ustaz jelaskan ciri-ciri khas golongan yang akan masuk neraka. Yaitu selain Ahlus Sunnah wal Jamaah. Perlu tahu juga supaya kita selalu waspada. Syiah, Khawarij, Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah, Qadianiyah, dan lain-lain. Mu'tazilah. Sebab hari ini pahaman-pahaman itu tidak membawa nama yang sama. Tidak. Mereka namakan dengan nama modern, modernis, liberal, kapitalis,
sosialisme, komunis. Semua itu adalah golongan-golongan bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Jadi kesan positif beriman pada nama Allah Al-Musawwir membuat kita akan senantiasa menjaga keimanan kita, akidah kita dari dicemari segala bentuk syirik, sama ada syirik besar atau syirik kecil. Sungguh banyak larangan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini. Yaitu larangan kita membuat patung, membuat gambar, melukis gambar-gambar makhluk yang bernyawa, sungguh banyak. Coba dengar. Satu di antaranya hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa kata Nabi? Inna asyaddan nasi azaban indallahi yaumal qiyamah al-musawwirun. Yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Orang yang paling berat dapat azab pada hari kiamat nanti ialah orang yang suka melukis, orang yang suka membuat patung. Kalau lukisannya atau patung yang dia buat itu akan Allah Subhanahu wa taala hidupkan patung itu. Patung manusia ke, patung gajah ke, patung harimau, beruang. Allah beri nyawa patung itu dan Allah suruh patung-patung tersebut supaya menyiksa, menerkam manusia yang membuat patung tersebut. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Masih tak percaya? Situ perlu punyanya buku ini. Bukan hanya dengar saja. Kemudian hadis lain lagi juga sahih. Apa kata Nabi? Asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah rajulun qatala nabiyan au musawwirul tamathil. Manusia yang paling berat azabnya di akhirat nanti, pertama, orang yang membunuh Nabi. Memanglah, Nabi dibunuh. Ulama dibunuh saja. Manusia yang tak bersalah dibunuh, walaupun kafir, besar dosanya. Langsung Nabi sambung, juga termasuk orang yang akan diazab dengan azab yang kuat dan keras, pedih, ialah orang yang membuat patung. Mungkin bapa-bapa dan ibu-ibu serta para pemirsa tidak buat patung, tapi ada simpan patung, beli patung. Sama ada pergi ke Bali atau pergi ke Jakarta, pergi ke Medan, pergi ke mana-mana, di sana banyak jual patung. Hati-hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada anjing dan patung. Anjing dan patung. Patung salah satu penghalang malaikat masuk ke dalam rumah kita. Rumah bila tidak dimasuki oleh malaikat, maknanya rumah itu tidak diberkati oleh Allah. Lain halnya dengan gambar. Gambar yang diambil dengan kamera, itu ulama khilaf pendapat. Sebab di zaman Nabi tidak ada kamera. Dia hanya image saja, bukan dalam bentuk.
Namun demikian, juga termasuk adalah gambar ini yang dilarang dan haram bila dilukis. Dulu baru kawin, lalu honeymoon ke mana-mana negara, lalu minta dilukis gambar suami istri yang baru kawin. Lalu gambar itu tuh dilukis. Lalu kita letak di dinding sebagai kenang-kenangan. Itu juga termasuk patung yang dilarang. Begitu kata para ulama. Bukan Ustaz cakap. Oleh sebab itu lebih baik jangan gantung. Jangan buat. Malah yang paling baik kalau ada gambar kamera pun, better simpan dalam album. Jangan ditayangkan di dinding-dinding. Itu adalah lebih selamat. Sungguh banyak. Satu lagi hadis riwayat Imam Ahmad. Kullu musawwirin finnar. Semua orang yang menggambar atau membuat patung tempatnya dalam neraka. Yaj'alu lahu bikulli suratin sawwaraha nafsan wa tu'adzibuhu fi jahannam. Allah SWT akan jadikan gambarnya atau patung yang dia buat untuk menyiksa, mengazabnya nanti di dalam hari, di dalam neraka. Cuma kata Abdullah ibnu Abbas, fa in kunta la budda fa'ilan fasna'ish syajar wa ma la nafsa lahu. Rawahul Bukhari dan Muslim. Kata Abdullah ibnu Abbas, andai kata sudah menjadi hobimu melukis atau menjadi kerjayamu, karirmu, kerjamu, mendapat income dari situ. Kalau terpaksa berbuat demikian, lukislah. Lukisan pemandangan, pohon-pohonan, buah-buahan, pokoknya segala sesuatu yang tidak bernyawa. No problem. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada pagi ini lebih kurang 45 minit. Ada jugalah manfaatnya untuk kita semua. Mudah-mudahan ada pertambahan ilmu pagi ini. Khasnya tentang nama Allah Al-Musawwir. Apalagi kita yang sudah lanjut usia. Lansia. Jangan diisi dengan hal-hal yang boleh merugikan kita.